Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sri Kandi, bersama saya lagi Nur Hayati. Kita akan kembali mewawancarai salah satu dari Ibu KPU RI ya Bu, KPU Langkat. Nah, bersama kita akan perkenalkan dulu dengan Ibu di sebelah saya. Bu, boleh perkenalkan dulu nama Ibu hari ini? Saya menyapa siapa nih? Sahabat Sri Kandi kita, Bu. Halo sahabat Sri Kandi, perkenalkan nama saya Maksira Fikri. Saya anggota KPU Kabupaten Langkat yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Nah, jadi Ibu apa kita panggil Ibu? Fitri, Bu Fitri. Bu Fitri. Jadi biar nggak panjang kali, Bu Fitri ini mensosialisasikan bagaimana sih kriteria pemilu untuk di tahun 2024 gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Sri Kandi semua harus tahu nih, apakah kita itu termasuk pemilih, dan kalau bisa suara kita itu harus dikeluarkan supaya kita termasuk ke dalam daftar pemilih. Jadi kita akan tanya-tanya nih sama Bu Fitri, bagaimana sih Bu kriteria pemilih untuk pemilu tahun 2024? Bisa jelaskan? Yang pertama warga negara Indonesia ya, negara Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik, kemudian berusia paling rendah 17 tahun, kemudian sudah menikah atau sudah pernah menikah. Jadi kalau misalnya dia belum berusia 17 tahun sudah menikah, sudah boleh memilih. Kemudian bukan TNI Polri, kemudian ya itu dia persyaratannya, syarat dasarnya untuk menjadi pemilu 2024 nanti, dan syarat ini sama ya, regulasi kita sama, masih menggunakan regulasi di pemilu 2019. Jadi regulasi tahun 2019 untuk di tahun 2024 ini sama gitu ya Bu ya. Jadi bagi sahabat Sri Kandi yang umurnya itu sudah 17 tahun tuh berarti sudah berhak untuk memilih gitu ya. Jadi kalau kamu nih yang atau orang tuamu yang tahu bahwa kamu itu sudah 17 tahun, ayo kita sama-sama menggunakan hak pilih kita untuk bisa memilih di tahun 2024 nanti seperti itu. Nah, jadi Bu, pemilih pemula itu seperti apa sih? Pemilih pemula itu kategorinya yang baru memilih, baru berusia 17 tahun, di hari H atau sebelum hari H. Nah, jadi pemilih pemula itu tidak hanya anak SMA ya, mungkin dia sudah kuliah, tapi pada saat dia berusia 17 tahun, pemilunya belum sampai. Nah, jadi mungkin dia memilih di usia 18, 19, 20 pada saat adanya atau pemilu gitu. Jadi usianya tidak minimal 17 tahun, tapi biasanya itu basisnya itu di SMA dan mahasiswa. Seperti itu. Jadi seperti ini dia, kalau misalnya pun umurnya dia belum pernah memilih lah gitu ya Bu ya. Jadi umurnya, kalau misalnya umurnya itu sudah 18 atau 19 tahun, dia sebelumnya belum pernah memilih, itu termasuk pemilih pemula. Ya, gitu ya, Bu, pemilih pemula. Jadi kalau yang lansia itu Bu seperti apa? Misalnya gini, dia itu ada lansia itu kan ada batas umurnya atau enggak itu untuk memilih? Oh, tidak ada ya. Yang ada batas minimal aja, batas atas itu enggak ada. Oh, enggak ada batas atas. Berarti lansia itu kalau dia masih bisa nyucuk gitu, dia berarti bisa memilih gitu ya. Jadi kalau lansia yang misalnya dia tidak bisa pergi ke TPS gitu Bu, nah itu seperti apa itu? Apakah dia tidak berhak untuk memilih atau harus kayak mana sistemnya? Biasanya itu kondisional ya, mungkin bisa dibantu sama pihak keluarga untuk dihadirkan ke TPS. Kalau TPS-nya kita hadirkan ke rumah itu sepertinya tidak mungkin ya, karena keterbatasan waktu mencoblos itu kan singkat ya, dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Jadi kalau kondisinya seperti itu, biasanya pihak keluarga yang membawa anggota keluarganya yang sudah lansia untuk datang ke TPS. Oh gitu. Berarti anggota KPPS itu tidak boleh atau tidak bisa ke rumah. Kalau seandainya dia gini, dia itu tidak bisa bangkit lagi, udah tergeletak gitu, itu seperti apa? Yang pasti kotak TPS-nya itu nggak bisa kita bawa ke rumah. Oh iya. Karena tidak ada ketentuan atau regulasi yang mengatur terkait itu. Berarti itu tergantung lagi dengan KPPS-nya seperti apa gitu ya. Yang penting kotak pilih suaranya itu jangan dibawa ke rumah, karena Ya, bisa nggak ya. boleh ya, akan gawat nanti kita. Itu sahabat Sri Kandi. Nah, untuk pemilu tahun 2024 nih Bu, ada berapa
partai politik nih, biar kita pun sahabat Serikandi juga mengetahui informasinya berapa untuk tahun 2024 ini, berapa ada partai politik yang masuk ke dalam pemilu. Baik, kemarin KPU sudah rilis ya tanggal 14 Desember sudah menetapkan 9 partai lama dan 8 partai baru, ada 17 partai politik peserta pemilu 2024. Jadi ada sekitar 17 partai politik yang kamu sahabat Serikandi harus tahu tuh 17 partai politik tuh partai apa aja tuh. Jadi kan kita ini sudah Android nih, sudah banyak masing sosmed tuh sudah pada tahu kita nih kan. Jadi sahabat Serikandi semua boleh dari 17 partai politik itu kita searching apa saja nih partai politik apa saja nih yang masuk ke dalam, jangan salah pilih lagi dong. Kalau bisa kita jangan sampai tidak mengikuti hak suara dong gitu. Jangan sampai aduh aku nyesel nih ini nggak milih atau begitu kan sahabat Serikandi. Jadi kalau bisa kita gunakan hak suara kita dengan baik. Jadi untuk ini Bu, itu kan untuk pemilih nih. Kalau untuk mana tahu nih sahabat Serikandi ada nih yang pengen jadi KPPS gitu, anggota KPPS atau yang ingin ikut serta dalam KPPS, itu syaratnya seperti apa tuh? Syaratnya berpendidikan minimal SMA, kemudian usianya minimal 17 tahun, bisa baca tulis itu, kemudian tidak terlibat partai politik ya, itu pastinya tidak beresiko. Nah nanti perututannya, iya, tidak boleh jadi tim kampanye, saksi di pemilu 2019 ini. Tidak menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik. Ya, jadi tapi kalau misalnya sudah lewat dari 5 tahun, 2015 kemarin misalnya nih ya, jadi anggota partai politik kan sudah lewat 5 tahun, boleh, sudah memenuhi syarat untuk jadi penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Dia ada batas atasnya nggak Bu? Atau ada misalnya nih anggota KPPS nih udah 2 kali dia nih jadi anggota KPPS, dia nggak boleh lagi gitu? Oh, nggak ada syarat periodenya. Jadi mau periode berapapun tidak masih memenuhi syarat untuk jadi petugas KPPS. Oh gitu ya, jadi batas atasnya pun nggak ada. Jadi kalau misalnya dia udah 2 kali atau 3 kali, kalau dia proporsional boleh aja ya. Iya. Nah jadi gitu Selama masih memenuhi syarat. Jadi karena kan kita tuh ada dengar nih kalau udah 2 kali jadi anggota KPPS nih nggak boleh lagi jadi KPPS. Ternyata itu tidak ada di tidak ada di persyaratan. Jadi kalau misalnya kamu tuh udah 2 kali, 3 kali atau 4 kali, kamu masih bisa berhak atau kamu masih sanggup atau kamu masih amanah, boleh aja. Yang penting tidak terikat dengan partai politik, begitu ya Bu. Nah gitu sahabat Serikandi, itu tadi informasi dari Ibu Fitri KPU Langkat. Terima kasih banyak Ibu Fitri telah menemani Sanggar Serikandi Lestari. Untuk itu kepada sahabat Sanggar Serikandi Bu, Ibu bolehlah closing statement. Ngomongnya pun agak susah gitu kayak boleh. Oke, sahabat Serikandi Lestari ya, sahabat Serikandi Lestari, jangan lupa gunakan hak pilih Anda di pemilu 14 Februari 2024 nanti. Bagi pemilih pemula, sampaikan kepada orang tua kita untuk segera membuat KTP elektronik agar nanti bisa menjadi pemilih di pemilu 2024. Oke, terima kasih sahabat Serikandi. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.